Aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang massa yang hendak bergerak ke Monumen Mandala Makassar untuk berunjuk rasa. Ratusan personil kepolisian dikerahkan guna pengamanan aksi tersebut. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berunjuk rasa. Masa diblokade aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Sat Brimob dan Sat Samapta Polda Sulsel. Dengan menggunakan pengeras suara, pihak kepolisian mengimbau massa untuk kembali ke sekretariat. Akhirnya, massa pun memilih melanjutkan aksi di depan sekretariat dengan pengawalan ketat 300 personel kepolisian. Ya, dorong-dorong karena pertama kami dari Dalmas awal memang dari Polsek dan Polrestabes yang menangani pertama. Standar SP-nya kan seperti itu. Dalmas awal dulu. Kalau sudah tidak mampu dari Polrestabes maka kami minta bantuan ke Dalmas Polda, lanjut ke Brimob. Jadi tahapan tadi sudah dilakukan. Jadi rencananya mau aksi di mana tadi Pak rencana? Rencana aksinya di Mandala. Di Mandala. Tadi ada blokade Pak, kiri kan? Ya blokade, tetap kami blokade supaya dia tidak ke Mandala. Diketahui masa aksi merupakan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa lebih dari 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK nonaktif ini diperiksa lebih dari 10 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum dan akan kooperatif. Pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada Indonesia negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, berstat, dan bukan negara kekuasaan atau maksa. Karena itu saya sungguh berharap mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan seluruh ini kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian. Seperti apa pemeriksaan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang sudah selesai di Bareskrim Polri? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, Helmi Sajangbati dari gedung Bareskrim Polri. Selamat malam Helmi, apa saja pertanyaan yang diarahkan kepada Firly? Apa-apa saja hal yang didalami oleh penyidik? Selamat malam Abraham dan juga pemirsa iNews. Saya sampaikan untuk pemeriksaan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yaitu Firly Bahuri sudah selesai sejak malam tadi sekitar pukul 19.40. Adapun materi pemeriksaan tidak disampaikan kepada awak media yang sempat mewawancarai Firly Bahuri setelah diperiksa oleh Pak Abraham. Ya, Helmi, apakah ada pengamanan khusus saat pemeriksaan atau barangkali ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya yang tidak tersampaikan secara utuh kepada publik? Ya, untuk pengamanan dari Firly Bahuri sendiri memang tidak ada pengamanan khusus, hanya memang ada beberapa anggota kepolisian dari pelayanan markas gitu yang Mabes Polri yang mengamankan karena memang situasi di depan gedung Bareskrim ini cukup ramai oleh wartawan yang menunggu akan keluar
tuanya Firly Bahuri dan meminta keterangan terkait hasil pemeriksaannya hari ini. Seperti itu. Oke. Ya, kedepannya langkah apa lagi yang akan disiapkan oleh penyidik Bareskrim untuk memastikan tuntasnya dugaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang melibatkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri? Ya, untuk proses hukum lanjutan memang untuk saat ini kami dari teman-teman media yang menghubungi keterangan dari pihak penyidik Polri itu belum menerima keterangan resmi apa proses hukum, apakah akan ada pemanggilan lanjutan lagi yang keterangan terhadap Firly Bahuri atau seperti apa proses hukum lainnya, memang belum ada seperti itu, Abraham. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Helmi Sejangbati dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota 6 Badan Meriksa Keuangan atau BPK Pius Lusti Ranang memenuhi panggilan KPK setelah 2 kali mangkir. Pius diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso. Pius hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Pius mangkir dari panggilan KPK pada tanggal 27 dan 30 November dengan alasan sakit. Kasus yang menyeret Pius bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso. KPK menduga Yan Piet menyuap 3 auditor BPK Kantor Perwakilan Papua untuk mengakali hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sorong. Sebelumnya KPK juga sudah menggeledah dan menyegel ruang kerja Pius. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan. Kita ke informasi berikutnya. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang seharusnya terjadwal pada hari ini pukul 2 waktu Indonesia Barat terkait pernyataan yang menyebutkan polisi tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, Aiman absen dalam pemeriksaan hari ini. Namun menanggapi ketidakhadiran Aiman hari ini, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud menyampaikan pihaknya masih melengkapi administrasi surat kuasa. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 6 total aliansi masyarakat yang melaporkan Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataan Aiman mengenai polisi tidak netral. Jangan bungkam, Aiman. Dan untuk mendalami informasi selengkapnya apa yang menjadi alasan sungguhnya Aiman Wicaksono tidak menghadiri pemeriksaan hari ini, kita akan tanyakan kepada Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Heru Muzaki, dan Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat malam, Bung Heru. Selamat malam, Mas Abraham. Iya. Kita masih mengontak Julius Ibrani, namun yang tersambung bersama kita adalah Bung Heru Muzaki. Bung Heru, kami ingin dalami kepada Anda, kalau disebutkan alasan administrasi surat kuasa hukumnya harus dilengkapi, apakah kemudian ada alasan lain yang membuat Aiman Wicaksono tidak menghadiri panggilan hari ini di Polda Metro Jaya? Ya, selengkapnya memang ada 2 alasan, Mas Abraham. Jadi pertama memang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami sedang menyiapkan administrasi surat kuasa karena ada banyak sekali permintaan dari teman-teman yang baik dan rekan-rekan advokat yang baik juga untuk mendampingi Aiman, sehingga kami memproses dan mengakomodir permintaan tersebut sehingga memang agak tertunda di permasalahan administrasi ini. Itu apakah ini berkaitan dengan 1.000 pengacara yang disebutkan siap untuk membela Aiman? Betul. Jumlah pastinya kita belum tahu, tapi permintaan itu terus berdatangan sampai sekarang, Mas Abraham. Bisa dijelaskan dari mana saja pengacara yang dimaksud? Apakah seluruhnya terafiliasi dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud?
Ya, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada yang terafiliasi, ada yang tidak terafiliasi, ada yang dari masyarakat sipil juga, ada yang dari sifatnya relawan, dan ada yang memang muncul secara organik dari organisasi-organisasi masyarakat yang lain. Oke, kami juga mendengar sesungguhnya surat pemeriksaan ataupun tepatnya surat panggilan untuk klarifikasi disebutkan demikian disampaikan tengah malam, hampir tengah malam, pukul 12 malam ke kediaman Aiman Wicaksono, yang mana di sana dirinya merasa terganggu, keluarganya merasa terganggu, anak dan istrinya yang kaget dengan panggilan dari aparat kepolisian hampir tengah malam ke kediamannya. Anda bisa jelaskan kepada kami mengenai apa yang disampaikan? Ya, betul sekali informasi yang kami dapatkan dari Mas Aiman. Jadi Selasa malam sekitar pukul 23.50 ada anggota kepolisian yang datang ke rumahnya memberikan surat panggilan untuk pemberian klarifikasi yang sedianya yang seharusnya hari Jumat hari ini itu disampaikan pukul 23.50 malam, diterima dengan baik oleh Mas Aiman. Namun kami juga mencatat bahwa penyampaian surat ini memang di luar jam kerja yang wajar, sehingga kami juga bisa melihat penyampaian surat ini sebagai suatu bentuk intimidasi ataupun suatu bentuk teguran atau suatu bentuk apapun yang wujudnya tidak normal, seperti itu. Oke. Ya, belakangan Aiman secara personal juga menyebutkan akan taat aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ini akan memastikan dirinya juga akan kemudian mengikuti proses-proses yang ada di ke depannya? Ini kaitannya dengan hari ini kan tidak hadir. Kemungkinan apakah komunikasi itu sudah dijalin kepada pihak kepolisian untuk menjadwalkan agenda berikutnya? Ya, betul dan sudah, Mas Abraham. Jadi kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami juga hari ini menyampaikan bahwa Mas Aiman tidak dapat datang, tapi dan Mas Aiman juga pun sudah berkomitmen akan mematuhi dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Namun karena satu dan lain hal yang tadi sudah saya sampaikan, maka hari ini tidak bisa hadir. Dan kemudian informasi yang terbaru yang saya dapatkan bahwa hari ini juga sudah disampaikan kepada Mas Aiman panggilan untuk menghadiri pemberian klarifikasi untuk hari Selasa 5 Desember 2023 di Polda Metro Jaya. Jadi sudah ada panggilan baru. Oke, kita akan ikuti dan kita tindak lanjuti bagaimana proses yang nanti akan berlangsung di sana. Terima kasih sekali lagi Bung Heru Muzaki dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud sudah menyampaikan tanggapannya kepada kami. Di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY mengklaim Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat atau FKLPDK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY menyebutkan bahwa Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat FKLPMK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. SBY menegaskan kendati mempunyai hubungan baik dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Partai Demokrat tetap solid berada di koalisi Indonesia Maju. Tadi malam di GGS saya bersama-sama Ketua Umum. Itu tidak mewakili siapa-siapa. Itu tidak katanya mencatut nama saya merestui 0 besar itu. Tidak ada. Kita solid sudah mendukung ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Meskipun itu sahabat-sahabat saya juga, Pak Ganjar juga hubungannya baik sama saya, Pak Mahfud juga baik, siapa lagi? Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar. Sebelumnya FKLPDK deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut ormas tersebut sebagai wadah para pendiri, deklarator, dan kader Demokrat yang keluar karena kecewa dengan partai tersebut. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan disambut antusias oleh warga Kupang.
Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di bandara, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam 3 jari kepada wartawan. Di Kupang, Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendana. Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari 2 tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk. Aktivitas Ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam. Dari Kupang, NTT, Putu Bagus Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Garda Matahari. Adapun capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa 5 tanpa cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar pasangan nomor urut 1 menghadiri silaturahmi nasional relawan Garda Matahari. Dalam acara ini, Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan Presiden 2024 mendatang. Selanjutnya, Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa 5 di Gedung Jakarta Theater Tamrin, Jakarta Pusat. Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Rakabuming Raka langsung memasuki hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa 5. Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024. Namun dalam debat yang akan digelar 5 kali tersebut tidak ada sesi khusus debat calon wakil presiden seperti yang tertulis di pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024 dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024 bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan berfokus post-COVID society dan ketenagakerjaan. Calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo telah siap menghadapi debat tersebut. Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual, yang kedua bagaimana cara operasional, tentu karena kami punya pengalaman yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Begitupun dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Caimin ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja.
Tapi ada persiapan khusus nggak sih, Bu? Pasti harus ada persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu. Ada menitnya. Dikira gampang ngomong dikit tapi harus langsung dalam waktu yang terbatas gitu. Namun debat Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden. Hasyim menjelaskan semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Padahal dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 jelas bahwa debat dilaksanakan dalam 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Namun demikian di ayat 2 pasal 50 dijelaskan hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seiring dimulainya masa kampanye pemilu, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada siapapun calon. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo diancam akan diberikan sanksi tegas jika diketahui tidak netralnya ASN jelang dan saat pemilu. Memberikan peringatan serius, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap ambil langkah tegas apabila aparatur sipil negara di lingkungannya terbukti mendukung salah satu calon presiden atau calon legislatif yang bertarung di ajang kontestasi pemilu 2024. Penegasan ini disampaikan langsung Wakil Bupati Sidoarjo, Supandi Sela, saat mengikuti apel siaga pengawasan pemilu 2024 di Museum Empu Tantular Sidoarjo bersama dengan ratusan pengawas pemilu dan juga stakeholder terkait. Ancaman sanksi tidak hanya teguran, sanksi tegas lainnya juga akan diberikan jika ada tenaga ASN yang diketahui tidak netral dalam momen pemilu ini. Disampaikan gimana terkait ASN harus netral ya, karena itu sudah jelas, undang-undang sudah jelas. Tentu kita sebagai pimpinan daerah selalu menyampaikan biarkan ASN tidak kemana-mana dan tidak di mana-mana ya, biarkan nanti, karena ini ASN adalah sebagai contoh yang tidak boleh untuk ikut berpolitik. Untuk memantau dan mengawasi ASN dalam bersikap pada proses pemilu ini, Pemkab Sidoarjo akan koordinasi dengan pihak Bawaslu Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Di Kebonpala, perahu karet dikerahkan polisi untuk mengangkut warga menerobos banjir. Sementara di Bidara Cina, warga mulai membersihkan rumah dari sampah dan lumpur akibat banjir. Air setinggi 1 meter masih menggenangi permukiman padat penduduk di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Sebelumnya, banjir sempat surut, namun seiring meningkatnya volume air di pos pemantauan Depok yang mencapai siaga 2, membuat permukiman di bantaran Kali Ciliwung ini kembali terendam banjir dini hari tadi. Sejumlah personil polisi disiagakan untuk membantu warga beraktivitas menerobos banjir. Mereka mengangkut warga yang ingin melintas melewati banjir dengan perahu karet. Pintu air Katulampa mengalami siaga 2. Kami di sini berjalan untuk melaksanakan evakuasi dan membantu warga untuk bersih-bersih rumah. Sementara itu di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, banjir dengan ketinggian air yang sebelumnya mencapai 1 meter, kini menyusut menjadi 50 cm. Warga mulai membersihkan sisa lumpur maupun sampah yang terbawa banjir. Dengan alat seadanya, mereka menyemprot lumpur menggunakan air. Soal banjir, Bang. Banjir terus. Baru aja. Pagi tadi ya? Pagi. Naiknya malam. Berapa senti Pak di sini Pak? Di dalam rumah kemarin hampir 50 senti, hampir setengah meter deh. Ada bekasnya itu kelihatan. Warga berharap sodetan Kali Ciliwung yang dibangun pemerintah dapat bekerja maksimal untuk mengatasi banjir di wilayah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Memasuki musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan untuk pencegahan bencana banjir, seperti pengurukan kali hingga mempersiapkan posko tanggap bencana dan menyediakan perahu karet di 25 kelurahan. Memasuki musim penghujan, Jakarta mulai dilanda banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Diketahui, Jakarta memiliki puluhan titik rawan banjir, salah satunya di kawasan Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Bahkan pada tahun 2007, wilayah ini pernah diterjang banjir hingga ketinggian 3 meter. Meski demikian, warga di sekitar wilayah Ponjol Jaya, Kuningan Barat tetap memilih bertahan di kawasan ini. Mungkin udah dari kecil terkena banjir jadi udah biasa sih. Jadi kalau mau disuruh pindah juga belum tentu warganya pada mau sih. Untuk masyarakat kita itu lingkungan itu ya paling bisa ngungsi aja lah. Ada banjir, mari kita ngungsi. Jadi jangan sampai ada korban-korban, mari pada ngungsi aja lah. Ini antisipasi banjir kita ini sekarang, kemarin juga ada sudah kerja bakti dari tingkat kelurahan, mari kita turun, mari kita antisipasi banjir. Adanya 25 kelurahan rawan banjir di ibu kota membuat Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai langkah strategis guna mengatasi dan menanggulangi banjir, terutama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Di antaranya, melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana untuk menghadapi banjir yang sudah mulai menggenangi wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melancarkan program yang namanya Bakti Kita untuk Jakarta. Itu sangat menarik sekali, seluruh ASN, PJLP, seluruh warga masyarakat di 267 kelurahan diajak membersihkan kali, sungai, waduk, danau, termasuk juga saluran-saluran. Saya rasa ini adalah salah satu edukasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa antisipasi dan mitigasi bencana tidak hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tapi tanggung jawab juga dari seluruh masyarakat. Kami juga BPBD juga dibantu ada Dinas Kominfo, dinas-dinas terkait, terus mengedukasikan dengan sosial media kami, mengajak masyarakat lebih mengantisipasi datangnya musim penghujan, membersihkan lingkungan, kemudian menghindari lokasi-lokasi rawan bencana, misalnya terjadi pohon tumbang, ada baliho yang rubuh misalnya, ataupun dampak dari kemacetan, genangan dan lain-lain, agar bisa lebih mengantisipasi itu gitu. Guna menghadapi musim penghujan kali ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Mulai dari pengecekan kali, waduk, dan penempatan pompa air, pemantauan tinggi muka air, hingga mempersiapkan posko-posko serta perahu karet di 25 kelurahan. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan masyarakat selalu waspada, tetap tenang, dan terus memperbarui informasi terkait adanya banjir yang akan mulai menggenangi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Pandu Priyo, iNews melaporkan.